ukur hari raya, kalau pas besok hari raya kamu sholat zuhurnya masih jamaah, sholat asarnya masih jamaah, sholat maghribnya jamaah, terus baca Quran, sedekah tetap jalan, tahajud tetap bangun, duha tetap dikerjain, itu Idul Fitri. Di waktu Idul Fitri yang harusnya ke masjid ada 3 saf sampai 5 saf, ini cuma 3 orang. Ini fakta. Habis 1 bulan digembleng tarbiyah Ramadan, kita masuk latihan, kita masuk madrasah Ramadan, subuhnya udah bagus jamaah dari malam pertama sampai malam 29. Hari raya Idul Fitri udah nggak mau ke masjid. Malam turunnya Lailatul Qadar, akan tetapi kemarin sudah bahas yang namanya Lailatul Qadar itu kita belum tahu kapan malam turunnya. Yang pasti kita harus standby dan istiqomah dalam melakukan ritual ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah selama di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah bentar lagi kita masuk fase yang ketiga, yakni itqum minan nar. Jadi fase yang ketiga itu terbebasnya dari jurang neraka, terbebasnya kita dari panasnya api neraka. Nah, bagaimana biar supaya kita terbebas pada saat itqum minan nar tersebut? Kita selama Ramadan tolong pastikan ritual ibadah kita harus maksimal. Baik itu puasanya, tarawihnya, ya jangan ngaku muslim tapi pada mokel. Oh enggak, mokel lagi zaman viral. Mokel itu ngaku doang muslim tapi diam-diam buka. Yang ngaku doang puasa tapi diam-diam batal. Ada tuh santri yang model gitu, ya aus, ngumpet dia minum, ya ada yang gitu. Yang tawa berarti ngaku tuh, ya nggak boleh ya. Itu namanya mokel. Zaman gaulnya mokel nggak boleh. Ada yang ngumpet di kolong tempat tidur, ada yang masuk dalam lemari, timbang minum es, minum teh, atau nyeduh mie. Itu nggak boleh ya. Muslim ketika ada Ramadan wajib berpuasa. Nah, apalagi besok kita mau masuk itqum minan nar, agar kita mendapatkan atau meraih daripada terbebasnya api neraka, maka harus maksimal. Ya tadarusnya, ya tarawihnya, kemudian qobliyah ba'diyahnya, sunnahnya, semua harus maksimal. Jangan lupa zakat fitrahnya, infaknya, sedekahnya. Insya Allah itu akan menjadi wasilah Allah ridho sama kita. Ketika Allah ridho sama kita, maka kita raih yang namanya itqum minan nar. Kita dijamin terbebas daripada jilatan atau masuk dalam api neraka. Nah, terus ada hal apa lagi? Menjelang akhir Ramadan mau masuk Idul Fitri, ingat, mau masuk Idul Fitri seperti awal Abi sampaikan, persiapkan diri kita karena kita akan diwisuda. Kita akan meraih gelar, titel, baju takwa, ya. Kita akan meraih itu ketakwaan. Dan syarat takwa diraih tentunya sudah kita pahami. Adapun ciri orang yang meraih la'allakum tattaqun pun udah kita rasain. Nggak bisa dilihat oleh orang lain, tapi kita bisa merasakan sendiri. Ya, hanya dengan diri kita nih. Kira-kira Ramadan ini kita maksimal apa enggak? Kalau kita merasa Ramadan ini maksimal, puasanya, tadarusnya, sunnah-sunnahnya, hakul yakin itu ciri daripada kalian meraih ketakwaan. Ya. Itu tanah. Tapi kalau diri sendiri aja bilang begini, ini diri sendiri bilang, ya tadarus ketaker, puasa sekedar gugurin kewajiban, ibadah sunnah belentang-belentong, males-males, nggak khusyuk, istighfar males, sholawat apalagi, baca Quran nggak hatam. Itu kita udah bicara, udah kita bisa nilai. Jadi kita sendiri pun udah nilai, ya kayaknya nggak pantas dah meraih takwa. Berarti baru cuma sekedar gugurin kewajiban. Nah, makanya masih ada sisa waktu. Sambut akhir Ramadan, Idul Fitri, biar betul-betul kita raih Idul Fitri.
bukan lebaran, ya. Nah, makanya nanti pada saat Idul Fitri, ya, itu ada perkataan tuh dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata kepada anaknya tentang Idul Fitri. Beliau begini bilang, laisal id bil libasin jadid, walakinal id bi ta'atin tajid, ya. Jadi ngomong sama anaknya, kan biasanya kalian ini jadi anak sama orang tua, mau lebaran, apa? Bu, baju baru. Bu, handphone baru. Bu, ini, itu. Kalau dalam Ibnul Qayyum, dikatakan Rasulullah dulu menyiapkan sholat id atau menyambut id dengan pakaian yang bagus. Ingat, pakaian bagus, bukan pakaian baru. Baru belum tentu bagus. Bagus, ya udah bagus, namanya juga bagus. Contoh, kalau kalian bermindset Idul Fitri harus serba yang baru, ketimbang sama yang bagus, itu kita lihat secara mata. Misalkan, Rasul dulu pakaian bagusnya apa? Pakai baju putih atau jubah putih, gamis putih, pakai jubah hijau atau jubah putih. Meskipun itu udah pernah dipakai, namanya disebut pakaian bagus. Nah, kalian suka pakai mukena yang bagus, tapi tiba-tiba ada mukena baru, tapi barunya harga 20.000. Yang bagus harga 100.000. Tahun lalu 100.000, kualitasnya bagus. Tahun ini kalian ngadap minta mukena baru misalkan, tapi dibeliin yang 20.000. Pilih mana? Pilih bagus apa pilih baru? Nah, jadi bukan berarti barang baru lantas bagus, tapi barang bagus udah pasti baru atau udah pasti bagus. Nah, Rasul itu ngajarinnya begitu. Nyambut Idul Fitri, siapin pakaian yang bagus. Nggak bilang pakaian baru. Ya, nyambut Idul Fitri pakaian yang bagus. Dulu Rasul milih pakaian bagus. Makanya yang laki kalau Idul Fitri usahakan pakai gamis. Pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Gamis, jubah, imamah kan nggak harus baru. Oh coba, gak ada Idul Fitri pakai pakaian itu gak ada. Nah sekarang dia mindsetnya, oh Idul Fitri harus baju baru. Dia belinya kaos. Kaosnya tangan pendek, ya benar, kaos baru. Coba dipakai sholat id. Anda nggak adabnya? Ada nggak etikanya? Enggak. Tapi ketimbang ada orang yang pakai gamisnya udah 3 tahun, tapi bagus. Itulah yang disebut Idul Fitrinya Rasulullah. Tapi kalau Khalifah Umar Abdul Aziz, beliau ngomong sama anaknya, laisal id, bukan Idul Fitri, ya. Laisal id libasin, jadi bukan disebut Idul Fitri itu dengan pakaian baru nuansa, bukan. Walakinal id li taatin tajid. Dan juga di sini dikatakan walakinal id, yang disebut hari raya itu kita bisa merasakan terbebasnya dari jurang api neraka. Tapi yang lebih penting adalah di taatin tajid, taatnya makin tambah. Nah, tolak ukur hari raya, kalau pas besok hari raya kamu sholat zuhurnya masih jamaah, sholat asarnya masih jamaah, sholat maghribnya jamaah, terus baca Quran, sedekah tetap jalan, tahajud tetap bangun, duha tetap dikerjain, itu Idul Fitri. Tapi prakteknya, jangankan orang lain, orang biasa, sekelas ustadz, sekelas kiai, mubalik, apalagi santri yang biasanya ihya'us sunnah, begitu hari raya Idul Fitri sama duha lupa. Ayo ngerti? Habis sholat itu kan 6:30, jam 7 selesai. Salam-salaman, nangis paling dulu. Dia lupa udah dengan yang namanya ihya'us sunnah, apa? Sholat duha. Ayo keliling silaturahim. Silaturahim nawaitunya bukan silaturahim. Gua ngarap persenan. Gua kalau nggak datang ke mancing anu nggak dapat duit. Gua kalau nggak datang ke rumah paman anu nggak dapat duit. Nawaitunya begitu. Jadi duhanya udah ditinggal. Kita jalan di perjalanan, duha udah tinggal. Nyampe rumah nyampe rumah mancing jam 11. Nyampe rumah mancing nggak numpang sholat duha. Kita ngobrol, ngarol, ngidul, ya kita makan, kita minum, akhirnya masuk zuhur. Oke, sholat zuhurnya sholat, tapi sholat kita rata-rata sendiri loh. Di waktu zuhur kita sholat sendiri, masjid tidak pada kosong. Sering Nabi sampaikan di mana Nabi tausiah. Jangankan di hari zuhurnya, di waktu zuhurnya, di subuh pertama daripada hari raya Idul Fitri,
masjid-masjid yang awalnya penuh di hari kemenangan, di hari Idul Fitri mendadak sepi. Ingat, ini masih Idul Fitri. Zakat masih berlaku buat dikerjakan. Kenapa? Karena khotib belum naik, khotib belum turun dari mimbar. Perintah zakat masih berlaku. Tapi anehnya, di waktu Idul Fitri yang harusnya ke masjid ada 3 saf sampai 5 saf, ini cuma 3 orang. Ini fakta loh. Fakta. Kalau nggak percaya silakan coba dari Raya Idul Fitri. Ya termasuk kalian. Datang ke masjid bukan sholat subuh. Datang ke masjid hanya sholat id. Sholat subuh fardu ain. Sholat id sunnah. Kalau sholat id kita nggak ngerjain, dosa kagak? Nah, emang sunnah. Ini lucu. Habis 1 bulan digembleng tarbiyah Ramadan, kita masuk latihan, kita masuk madrasah Ramadan, subuhnya udah bagus jamaah dari malam pertama sampai malam 29. Hari raya Idul Fitri udah nggak mau ke masjid. Udah nggak mau kita ke masjid. Dalam hatinya bilang, gue mentar jam 6 jalannya. Jam 6 jalannya. Niatnya buat sholat id ke masjid, bukan buat sholat subuh. Nah, dari situ aja kita punya tolak ukur. Banyak manusia-manusia di hari kemenangan tidak meraih Idul Fitri, tapi hanya lebaran. Lebaran siapa juga bisa. Lebaran siapapun boleh memperingati, merayakan. Yang puasa lebaran, yang kagak puasa apalagi, paling dulu dia lebarannya. Biasanya orang yang kagak puasa lebih repot. Ya, kalau soal lebaran yang nggak puasa lebih repot. Dia sibuk nyari kue, bikin kue lebaran. Dia sibuk nyari baju, beli baju buat lebaran. Sampai sholat idnya juga yang kagak puasa mah paling depan. Yang nggak puasa ini paling depan. Sholat id nggak puasa, nangis paling dulu. Ke makam paling dulu. Dia hanya lebaran tuh. Cuma mending dipinta oleh Nabi bukan lebaran, tapi Idul Fitri. Id kembali, Al-Fitri, Al-Fitrah, suci. Jadi kita harus suci. Jadi keluar Ramadan ini kita harus suci. Bagaimana ciri orang yang suci? Ya itu yang meraih ketakwaan. Mana orang yang takwa? Sholatnya tidak dilepas, tadarusnya tetap istiqomah, puasa juga tetap jalanin, apalagi ihya sunnahnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Rasul yang meraih Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Ingat ciri orang yang Idul Fitri, dia mampu melangkahkan kaki di hari raya Id untuk mengerjakan sholat subuh. Yuk niatin dari sekarang. Besok kalau sholat Id berangkatnya di waktu subuh. Ingat tuh, bilangin sama bapak kalian, sama ibu kalian, bapak, ibu, besok sholat Id kita berangkatnya sekalian subuh jamaah di masjid. Sekalian kita takbiran bersama. Tapi kalau sholatnya di lapangan gimana? Ya udah ke masjid dulu, ke musola dulu, baru ke lapangan. Ikut sholat id. Intinya di hari kemenangan, ayo kita cari muka sama Allah. Kita store muka sama Allah. Ini enggak praktek di lapangan, Nabi udah survei kok. Setiap masjid, kalau habis khutbah id, itu Masya Allah, sedih. Sedih, subuhnya nggak ada. Paling cuma merbot doang. Paling cumannya 3 orang, maksimal 5 orang. Ini praktek dan fakta di lapangan demikian. Begitu sholat id baru penuh. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan sambut Idul Fitri. Ayo kita siapkan jemput id minan nar di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.